Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta tanaman dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman para pensiunan, jumpa lagi dengan saya Suyanto M. Yahya, dan tetap di channel saya Yanme Channel. Saya seorang pensiunan yang sudah memasuki masa pralansia, akan tetapi walaupun sudah masuk lansia, saya ingin tetap beraktivitas, karena dengan beraktivitas badan akan menjadi sehat dan tetap bugar insya Allah. Apapun kegiatan kita lakukan agar tetap semangat. Dan pada teman-teman para pensiunan, saya sampaikan salam sehat dan salam semangat. Dan pada teman-teman semuanya yang suka tanaman, kita sampaikan salam hijau. Teman-teman, untuk kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara membuat atau meracik pupuk kandang. Ini kita hanya berbagi pengalaman. Saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana cara saya meracik atau membuat pupuk kandang? Ikuti video berikut ini. Teman-teman, untuk kali ini saya akan membuat atau meracik pupuk kandang, dan sudah saya siapkan bahan-bahan yang akan diracik atau dibuat pupuk kandang. Yang pertama adalah kohe ayam, kotoran hewan ayam, kemudian kompos organik, dan yang ketiga adalah arang sekam. Adapun ukurannya, untuk kohe ayam 2 bagian, kemudian kompos organik 1 bagian, dan arang sekam 1 bagian. Kemudian sebagai bahan penetral pH, saya tambahkan kapur dolomit. Untuk kapur dolomit akan saya gunakan secukupnya, mungkin hanya 1/50 bagian. Semua bahan ini akan saya campur menjadi satu, kemudian akan saya lakukan fermentasi. Untuk melakukan fermentasi, sebagai bahan fermentasi saya menggunakan ini EM4 pertanian, kemudian molase atau larutan gula merah, kemudian saya tambahkan juga mol air cucian beras, ini untuk menambah bakteri, untuk mempercepat penguraian. Kemudian air ini sebagai bahan nanti untuk melarutkan EM4 dan larutan gula. Kalau lebih baik lagi jika ada ditambah urin kelinci, tapi karena saya kebetulan saat ini tidak punya urin kelinci, maka saya cukup dengan 3 media ini untuk melakukan fermentasi. Sebelum bahan media atau bahan pupuk dicampur, saya akan larutkan dulu EM4, karena EM4 ini adalah mikroorganisme yang dalam kondisi bakteri, dalam kondisi tidur, jadi harus dibangunkan terlebih dahulu. Jadi nanti akan saya larutkan lebih dulu, kemudian didiamkan sambil saya lakukan pencampuran media. Untuk melarutkan molase dan EM4 dengan perbandingan 1 EM4 dibanding 1 molase dibanding 50 air. Jadi ini air sebanyak 4 liter nanti akan saya campur dengan 80 ml EM4 dan 80 ml molase. Kita campurkan dulu EM4-nya.
8 tutup karena satu tutup ini adalah 10 ml. Kemudian molase sama 80 ml. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, didiamkan sekitar 15 atau 20 menit sambil larutan EM4 ini didiamkan. Kita lakukan pencampuran media. Teman-teman, ini adonan sudah tercampur rata. Kemudian kita lakukan fermentasi dan akan saya fermentasi nanti menggunakan pupuk yang sudah tercampur rata. Saya masukkan di kotak ini. Jadi nanti difermentasi di sini, dimasukkan kotak dengan ketebalan sekitar 10 cm, kemudian disemprot dengan molase dengan EM4 yang sudah tercampur EM4 dan molase sebagai bahan pengure atau bahan fermentasi. Teman-teman, itu tadi media yang masuk ke kotak sudah masuk sekitar ketebalan sekitar 10 cm. Kemudian dilakukan penyemprotan dengan EM4 yang tadi sudah dilarutkan. Setelah dilakukan penyemprotan, kemudian kita taburkan dolomit, kapur dolomit. Ini untuk menjaga kestabilan pH. Tidak perlu tebal-tebal, cukup sedikit saja, yang penting merata. Kemudian adonan dimasukkan kembali dengan ketebalan sekitar 10 cm, begitu seterusnya berlapis, media, kemudian semprot, kemudian dolomit, kemudian media lagi, terus sampai semua media cuma adonan masuk ke kotak.